Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tingkatan 1, kita akan lanjutkan mahfuzat. Sebagaimana saya diberitahu bahwasannya tajuk terakhir yang kamu pelajari adalah tajuk ke-59. Kita akan masuk ke tajuk 60, 61 dan 62. Mari bersama kita mulakan dengan bersama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mahfuzat yang pertama, ya, kamu boleh capture ini, kemudian kamu tulis dalam buku tulis kamu. Oke, sebelumnya saya akan terangkan dulu. Oke. Dalam hidup ini kita harus berbuat baik kepada siapapun. Oke, yang seagama atau yang bukan seagama, yang saudara ataupun bukan saudara, kita harus berbuat baik pada semua orang. Oke. Dan jangan kita berbuat zolim. Apa maksudnya daripada zolim itu? Zolim itu artinya kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Contohnya apa? Contohnya kita letak baju kotor dalam almari. Nah, itu bukan pada tempatnya. Letak baju kotor dalam bakul atau basket macam itu. Oke. Contoh lain, kita berbuat tidak adil, itu termasuk sesuatu yang zolim juga. Oke. Contoh, kita punya duit 10 ringgit, kita nak bagikan kepada 2 adik kita. So, satu orang dapat 5 ringgit, satu orang dapat 5 ringgit, itu adil. Oke, kalau satu orang dapat 3 ringgit, satu orang dapat 7 ringgit, itu tidak adil. Seperti itu. Jadi, kalau kita berbuat zolim, ya, apa akibat daripada kita berbuat zolim itu? Kalau kita berbuat zolim, maka hidup kita jadi berantakan dan orang-orang tuh tidak suka kepada kita. Seperti itu. Apalagi kita diberikan tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, contohnya kita menjadi pengetua apa? Contohnya kita menjadi cikgu. Contohnya kita menjadi ustadz atau ustazah macam tuh. Kita mempunyai tanggung jawab kepada orang-orang yang kita didik atau kita bina, ya, macam itu. Jadi janganlah kita berbuat zolim walaupun sedikit. Siapa? Karena orang yang berbuat zolim maka akan dizolimi balik. Siapa? Karena orang itu naturalnya, sifat naturalnya adalah pendendam. Ya, dari zaman dulu, dari zaman perang, kalau ada satu kaum dibunuh oleh kaum lain, maka kaum lain akan mendendam kepada kaum yang membunuh. Macam tu. Maka kita elakkan daripada berbuat zalim. Oke. Kalau hari ini kita susahkan orang lain, hari kemudian orang lain akan susahkan kita. Macam tu. Oke. Jadi mahfuzat ini mengajarkan kita agar tidak berbuat zalim. Mahfuzatnya adalah man zolama zulima. Maksudnya siapa yang berbuat zalim, maka akan dizalimi balik. Macam tu. Oke, ini mahfuzat yang pertama tentang kezaliman. Oke, mahfuzat yang kedua, mahfuzat nomor 61 adalah tentang kecantikan. Kita seringkali menyalahartikan. Oke, kita seringkali tak paham apa sebetulnya kecantikan itu. Banyak orang yang menganggap kecantikan itu daripada harta. Kereta bagus, cantiklah tu. Ya, duit banyak, cantik. Pakaian bagus, pakai gelang, ya, pakai tali leher. Semuanya emas, berlian, diamond. Itulah cantik. Bukan. Sebetulnya kecantikan yang sebenar tidak terletak pada pakaian, tidak terletak pada harta, tidak terletak pada kereta kita apa, rumah kita besar mana. Tak. Tetapi kecantikan yang sebenar terletak kepada ilmu dan adab kita. Andai kata semua orang berilmu dan beradab, itu akan menimbulkan kedamaian dan kemakmuran dalam masyarakat. Kalau orang itu hanya menganggap kecantikan daripada harta, orang miskin tidak mempunyai kemuliaan. Akan tetapi di mata Allah, orang miskin pun mempunyai kemuliaan manakala dia berilmu dan beradab. Akhlak itu adalah yang paling penting. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak dan adab manusia. Bukan untuk memperkaya manusia, menjadikan manusia kaya. Tak. Okay. Jadi innama bu'ithu mu'alliman. Nabi itu diutus sebagai seorang guru, seorang yang memberi nasihat, seorang yang memberi kabar gembira,
dan seorang memberi kabar buruk, dan juga sebagai sebagai pelengkap akhlak manusia. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Seperti itu. Oke. Jadi mahfuzat yang ke nomor ke-61 ini, laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Maksudnya, kecantikan bukan terletak pada pakaian. Ini pakaian ini maksudnya umum. Oke, benda, harta, kereta, rumah, handphone, dan sebagainya. Sesungguhnya kecantikan adalah kecantikan ilmu dan adab. Jadi seseorang dikatakan cantik manakala dia mempunyai ilmu dan mempunyai adab. Oke, itu mahfuzat yang ke-61 tentang kecantikan yang sebenar. Oke, lanjut ke mahfuzat ke-62. Kita dalam masyarakat, janganlah kita terlalu lemah atau terlalu lembut. Siapa? Karena orang akan memeras kita. Nah, hampa tengok kalau hampa pegang jelly atau pegang jelly lah. Kalau jelly itu terlalu lunak, susah nak pegang, akhirnya kita kena pegang kuat-kuat, akhirnya dia rusak. Okey, dia pecah macam tu. Jadi janganlah kita bersikap seperti jelly yang terlalu lemah, susah nak pegang, sehingga ketika dipegang sikit saja pecah. Okey, kita jangan bersifat terlalu lemah, tetapi kita juga tak boleh dalam masyarakat bersifat terlalu keras. Apa-apa kita tak mau, kita tolak. Ada masalah kita marah, jangan seperti itu. Jangan terlalu mengedepankan emosi dan jangan terlalu keras. Okey, kena bagi lembut sikit. Okey, lembut pun jangan terlampau lembut. Okey, kena bagi tegas sikit. Jadi inti daripada mahfuzat ke-62 ini mengajarkan kita keseimbangan. Janganlah kita menjadi orang yang terlampau lemah dan jangan juga menjadi orang yang terlampau keras. Karena kedua-duanya tidak disukai. Kalau apa-apa kita ditanya nak apa, terserah. Susah orang. Okey, nak apa? Nak aiskrim. Okey, rasa apa? Vanila. Oh, vanila tak ada. Ada coklat dan strawberry je. Tak mau, kena vanila. Ini pun terlalu keras. Okey, jadi mahfuzat selanjutnya adalah mengajarkan kita untuk seimbang. Okey, kalau kita ditanya nak aiskrim apa? Vanila. Vanila tak ada, ada coklat strawberry je. Okey, coklat pun tak apa. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah juga. Orang akan sulit, orang akan susah nak layan kita. Nak apa? Terserah. Wah, susah juga macam tu. Okey, mahfuzatnya adalah la takun ratban fatu'sara wala yabisan fatukassara. Yang bermaksud, janganlah bersikap lemah atau janganlah bersikap terlalu lemah sehingga mudah diperas, macam peras baju. Dan jangan bersikap terlalu keras sehingga mudah dipatahkan. Jadilah macam pembaris ini, dia tidak terlalu lemah, dan tidak terlalu keras juga, sehingga boleh bersifat macam ni, lentur. Dia punya kelenturan, tak mudah patah. Kalau mudah patah macam ni aja dia dah patah. Dia tak mudah patah. Tetapi tidak terlalu keras juga sehingga dia boleh melengkung macam ni. Jadi itulah ajaran daripada keseimbangan. Khairul umuri awsatuha, di tengah itu jauh lebih baik. Itu saja yang boleh saya ajarkan kali ini. Sila tulis dalam buku tulis, capture, hantar kepada saya, PM dalam WhatsApp, jangan lupa ya, setiap orang wajib. Tulis dalam buku tebal yang hari itu kita bagikan. Kemudian hafalkan. Jangan lupa untuk menghafalkan. Mahfuzat form 1 tu senang, pendek macam ni je, Panzola Mazulima. Jadi hafalkan ya, baik-baik 3 mahfuzat ni. 1 hari, 2 hari, 3 hari kena sudah hafal lah. Nah, tatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.